Malu kepada pencuri Abu Nawas diketahui oleh semua orang memang memiliki kebun yang luas. Akan tetapi dirinya selalu berusaha tampil sederhana. Hal itu ditunjukkan dengan rumahnya yang hanya beralaskan ubin sederhana dan tak tampak barang-barang mewah semacam guci keramik ataupun benda berharga lainnya. Tapi entahlah, apa yang membuat seseorang berusaha masuk ke dalam dengan maksud mendapatkan benda-benda berharga. Dengan langkah perlahan, si pencuri masuk ke rumah Abu Nawas melalui pintu belakang secara diam-diam. Ya ampun, si pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan langsung menuju ruang tengahnya. Dengan sigap, pencuri yang beraksi sendirian tersebut lantas memandangi satu persatu barang berharga yang ada di ruangan. Pencuri tersebut langsung mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas. Seperti kebanyakan para pencuri lainnya, si pencuri juga mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Dia membuka lemari, laci-laci, mencari di kolong-kolong, dan di tempat lainnya. Tapi ia tidak menemukan satupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Semua bagian ruangan di rumah Abu Nawas pun diperhatikannya dengan baik-baik. Setiap sudut ruangan pun tak luput dari pandangannya demi mendapatkan barang berharga milik Abu Nawas. Tapi tampaknya gerak-gerik si pencuri ini diketahui oleh Abu Nawas. Hanya saja, mengetahui rumahnya didatangi pencuri, Abu Nawas bukannya berteriak minta tolong, dirinya malah bersembunyi di sebuah kotak besar yang berada di sudut ruangan dengan harapan si pencuri tidak mengetahui keberadaannya. Si pencuri ini sangat leluasa mencari barang berharga di rumah Abu Nawas. Namun hampir selama 1 jam si pencuri tidak menemukan satu barang pun yang berharga. Pencuri hampir saja menyerah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Abu Nawas tersebut. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Abu Nawas. Si pencuri sangat senang karena dia yakin kalau dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Dalam angan-angannya, di dalam kotak besar tersebut tersimpan beberapa batang emas ataupun beberapa butir mutiara yang jika dijual akan menghasilkan banyak uang yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya. Walaupun kotak besar itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Pencuri dan Abu Nawas saling bertatapan muka dan kaget satu sama lain. Dan pencuri sekaligus kecewa karena di dalam kotak besar itu juga tidak terdapat apa-apa kecuali Abu Nawas yang meringkuk di dalamnya. "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah mendapat jawaban tersebut, si pencuri pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja dengan tangan hampa, dengan perasaan kecewa dan heran. Kenapa si Abu Nawas yang memiliki kebun luas kok bisanya tidak memiliki satupun barang berharga yang dimiliki? Itulah Abu Nawas. Dia tampil dengan sangat sederhana dalam kehidupannya, namun dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia yakin kalau orang yang lebih fakir dari dia masih banyak. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras, seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya tabiat dari pegawai pemerintahan yang satu ini. Kisahnya, Al-Kisah pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah baginda senang mendengarannya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada baginda. Haha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan lagi. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat baginda girang.
Karena berita ini jarang diketahui orang, di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda. Gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal, penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu. Dari itu, Baginda memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Siapa Abu Nawas? Abu Nawas merupakan sosok yang piawai dalam mengatasi berbagai persoalan rumit dengan style yang humor. Ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya, ia adalah seorang guru sufi namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata dan bahkan selalu membela rakyat yang lemah. Memang sih seharusnya postingan, "Siapa Abu Nawas?" ini menjadi postingan awal ini, namun tak ada salahnya diposting di tengah-tengah. Siapa sebenarnya Abu Nawas? Abu Nawas memang pernah hidup di dunia ini. Namun entahlah kalau style humor dan cerita kecerdikan yang beliau lakukan, hingga saat ini kisah Abu Nawas memang tak ada matinya. Banyak penulis yang menceritakan dongeng baru mengenai Abu Nawas secara Islami. Yang jelas,
Kita ambil segala sesuatu yang baik untuk kita jadikan teladan dan yang buruk kita buang jauh-jauh. Tentang cerita Abu Nawas ini. Abu Nawas ini adalah orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi di Ahwas. Beliau meninggal dunia pada tahun 819 Masehi di kota Baghdad. Setelah dewasa ia belajar ilmu agama, bahasa Arab dan bergaul dengan orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya itu, ia pandai berbahasa Arab dan adat istiadat serta kegemaran orang Arab. La juga pandai bersyair, berpantun dan menyanyi. La sempat pulang ke negerinya, namun pergi lagi ke Baghdad bersama ayahandanya dan keduanya menghambakan diri kepada Sultan Harun al-Rasyid, Raja Baghdad pada saat itu. Bapaknya Abu Nawas, bernama Maulana, bekerja di kerajaan Baghdad sebagai kadi. Kadi Maulana panggilan ayahandanya. Memang kedua tokoh ini tak bisa dipisahkan karena selalu saja menarik untuk disimak kisah-kisahnya yang menghibur hati. Itulah sekelumit tentang siapa Abu Nawas sebenarnya. Tentang cerita, kisah, dongeng yang terbaca di sini bukanlah kisah yang sebenarnya. Walaupun mungkin ada yang mirip dengan kejadian yang asli dialami oleh Abu Nawas sendiri. Mari kita ambil hikmahnya saja, akan lebih baik untuk kita semua daripada mencari kambing hitam. Maaf untuk semua bila mana ada kesalahan. Wallahu a'lam. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. La pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget, bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya.
Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua. Dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar, tuanku, inilah Ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya, adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku, Syah Alam, kata Abu Nawas. Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah fang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu. Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini, dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Ya, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Strategi maling. Tanpa pikir panjang Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya setuju. Keesokan harinya Abu Nawas membawa keledai ke pasar.
Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas tidak terpengaruh, kemudian ia meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing? Ini bukan kambing tapi keledai." "Kalau itu keledai aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh, kambing kok dikatakan keledai? Kalau ini kambing aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. La mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. La makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah, biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing, kambing." Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. La duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Aha, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya. Berapa kau mau membayarnya?" 3 dirham. Abu Nawas setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing?" Abu Nawas tidak bisa menjawab. La hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas merencanakan sesuatu. La pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi," kata mereka. "Berapa?" kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak," kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas,
Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar. Tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila. Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," umpat para pencuri dengan rasa dongkol. Panah pembawa rezeki, Abu Nawas memang cerdik, meskipun tak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan titah sang raja, namun dia selalu berhasil melaksanakan tugasnya. Dan hadiah selalu menanti. Sungguh rezeki yang tak disangka. Suatu ketika Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk makan bersama. Maka berangkatlah para pengawal kerajaan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas telah sampai di istana dengan pakaian sederhana saja. Abu Nawas langsung diajak berbincang di sebuah pendapa dengan berbagai jamuan makanan lengkap dengan minuman yang segar. Melihat begitu banyaknya makanan, Abu Nawas pun sangat lahap menyantap makanan yang dihidangkan kepadanya. Sementara itu, Raja masih meneruskan perbincangannya dengan Abu Nawas tentang kekuasaannya. Raja Harun bercerita kepada Abu Nawas terkait dengan luasnya wilayah yang telah dipimpinnya. Namun, Abu Nawas nampak tidak menggubris, malah dia sibuk dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Tak lama kemudian, Raja mulai melontarkan berbagai pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau setiap benda ada harganya, berapakah harga diriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas yang masih dalam kondisi kekenyangan setelah makan-makan, menjawab sekenanya tanpa berpikir panjang. "Hamba kira, mungkin sekitar 100 dinar saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Terlalu sekali engkau Abu Nawas. Harga sabukku saja 100 dinar, bentak Raja. "Tepat sekali Paduka, memang yang saya nilai dari diri Paduka hanya sebatas sabuk itu saja," ujar Abu Nawas. Karena merasa tak ingin dipermalukan oleh Abu Nawas karena kecerdikannya, kali ini Raja tidak mau lagi mengambil resiko dengan beradu pendapat lagi. Oleh karena itu, Abu Nawas diajak menuju ke tengah-tengah prajuritnya yang merupakan ahli bela diri dan ketangkasan. "Ayo Abu Nawas, di hadapan para prajuritku, tunjukkanlah kemampuan memanahmu. Panahlah sekali ini saja. Kalau panahmu dapat mengenai sasaran, hadiah akan menantimu. Tapi kalau gagal, engkau akan aku penjara," kata Raja. Abu Nawas pun bergegas mengambil busur dan anak panah. Dengan memantapkan hati, Abu Nawas membidik sasaran dan mulai memanah. Namun panahnya meleset dari sasaran. "Dari pengamatan saya, ini adalah gaya memanah para makelar tanah," ujar Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya. Sesaat kemudian, Abu Nawas mencabut sebuah anak panah lagi dan membidik sasaran. Lagi-lagi anak panah yang dibidikkan itu melesat terlalu jauh dari sasaran. "Kalau yang ini Paduka, ini gaya juragan buah kalau sedang memanah," sahut Abu Nawas untuk menutupi kelemahannya yang kedua. Untuk yang ketiga kalinya, Abu Nawas kembali mencabut anak panah dan mulai membidiknya. Namun kali ini kebetulan anak panah yang dibidikkan tersebut mengenai sasaran. "Nah yang ini Paduka, ini baru gaya Abu Nawas kalau sedang memanah. Saya pun menunggu hadiah yang Paduka janjikan," kata Abu Nawas dengan gembira. Dengan tak bisa menyembunyikan tawanya, Paduka Raja lantas memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Dengan kecerdikannya bermain kata-kata yang masuk logika, akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah. Dia pun langsung mohon diri karena tak sabar untuk memberikan hadiah itu kepada istrinya.
Suatu hari, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling negeri mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ketiga orang tersebut sangat terkenal pintar akan tetapi juga licik. Sampailah mereka di desa Abu Nawas tinggal. Orang-orang desa tersebut dibuat kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya para penduduk bersepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut pada Abu Nawas untuk menghadapi kepintaran dan kelicikan ketiga orang tersebut. Kali ini kepandaian Abu Nawas diuji oleh 3 orang bijak. Mereka menentang Abu Nawas menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan benar. Mereka sepakat menentukan hari untuk menggelar tantangan tersebut di sebuah lapangan dan ditonton oleh seluruh penduduk desa. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, penduduk desa berbondong-bondong menuju lapangan untuk menyaksikan kepandaian Abu Nawas menghadapi 3 orang bijak yang menantangnya. Acara sudah dimulai. Sebagai tamu, ketiga orang bijak itu diberi kehormatan untuk mengutarakan pendapatnya kepada Abu Nawas. Sebagai rasa hormat kami, maka kalian bertiga terlebih dahulu diberi kesempatan untuk mengutarakan pertanyaan kepada Abu Nawas, kata kepala desa. Mendapat kesempatan tersebut, ketiga orang itu merasa sangat senang. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Tanyanya dengan sombong melecehkan Abu Nawas. "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara yang budiman," jawab Abu Nawas merendah diri. Orang bijak kedua tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban tersebut membuat orang bijak pertama tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Untuk itu, orang bijak kedua mengajukan pertanyaannya kepada Abu Nawas. "Berapa banyak jumlah bintang di langit, sama dengan jumlah rambut yang tumbuh di keledaiku ini, saudaraku?" jawab Abu Nawas kembali dengan santai. Jawaban tersebut tidak memuaskannya. Ia kembali bertanya, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanyanya. "Nah, kalau saudara tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di tubuh keledai ini, nanti saudara akan tahu berapa jumlahnya," jawab Abu Nawas. "Itu hal bodoh, akal-akalanmu saja, bagaimana bisa orang menghitung bulu keledai?" sanggah orang bijak kedua itu. "Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si bijak kedua merasa sangat kesal. Tetapi ia tidak bisa memberi alasan lagi untuk menyanggah. Sekarang giliran orang bijak ketiga yang merupakan paling bijak di antara yang lain. Ia tidak terlalu menyombongkan diri, berkata pada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanyanya pada Abu Nawas. "Jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan santai. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga mulai tersinggung. "Oh, itu mudah sekali. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku, kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tak mau menerima cara menghitung tersebut dengan mengorbankan janggutnya. Dengan terpaksa, ketiga orang bijak yang sombong tersebut harus mengakui Abu Nawas sebagai orang yang paling bijak dari mereka. Dengan perasaan malu ketiga orang itu kemudian berlalu